Yuk mulai. Saya belakang maju dan mampu. Mampu sudah. Mampu coba itu mampu lah. Serta yang itu semua. Mampu tuh mampu baik. Sekejap ya. Biasanya aku Pas penyuluhan enggak? Mana? Untuk Pak Lenggah Mawang betul Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, nggih. Baik Ibu semuanya. Pripun raos sehat? Neng nggih panas niki. Nggih gitu. Sehat nggih panas, sehat tok mboten waras. Benten pakai kawan tenan gitu. Niki anu napa sagre? Hipertensi. Terus hipertensi sampun dangu sih. Hipertensi sami ngunjuk obat berarti. Nah ini saya akan memberikan sedikit materi untuk kita semua gitu, untuk edukasi. Nah kenapa kok hipertensi itu bisa terjadi? Terus kita harus bagaimana? Nah niki sakmake materi niki artinya napa mboten namung kagem panjenengan sedaya. Tapi sak menika saged kagem sak keluarga. Supados napa sakmake mboten dene hipertensi. Ngoten nggih? Oke, sak menika kita mulai nggih. Hipertensi. Hipertensi niku tandane napa? Darah tinggi. Tandane napa nek diperiksa niku jeneng dinamake? Nah, hipertensi. Tensine pripun? Tinggi nggih. Nah, batasnya berapa? 102. Gitu, batas bawahnya 9. Mantap nggih. Oke, kita mulai. Nah, hipertensi. Nah, hipertensi yang terjadi sakjane hipertensi itu paling tidak itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama primer, gitu. Yang kedua sekunder. Nah, primer itu apa toh? Nah, primer itu tidak memiliki penyebab medis tunggal. Artinya terjadinya itu membutuhkan waktu, proses waktu yang sangat lama. Dikarenakan proses di dalam tubuh ada sesuatu yang tidak berimbang. Nah, jadi bukan disebabkan oleh sebuah penyakit, ya, didasari dari sebuah penyakit dulu baru terjadi hipertensi. Contohnya ada sakit jantung dulu baru hipertensi. Nah, itu bukan primer. Jadi murni karena pola hidup. Hipertensi itu karena pola hidup. Nah, yang terjadi di Indonesia ini tuh mayoritas niku yang terjadi. Nanti kita akan sampai kenapa kok bisa terjadi yang mayoritas karena pola hidup itu seperti apa. Nanti kita akan sampai ke sana. Itu di Indonesia 85 sampai 95% itu disebabkan karena pola hidup. Jadi nopo sedikit demi salah satunya pola hidup itu berkaitan erat dengan yang pertama gitu. Yang kedua aktivitas. Dan yang ketiga nopo kebiasaan. Kemudian yang kedua itu hipertensi sekunder. Artinya nopo terjadinya hipertensi itu bukan karena pola hidup. Jadi bisa karena suatu penyakit. Jadi ada apanya? Ada sakit dulu. Ini contohnya apa nih kalau sakit jantung, gitu terjadilah hipertensi. Atau gula dulu, ini juga termasuk ya. Itu bukan dari penyakit. Jadi penyebabnya itu bisa niku atau sakit ginjal dulu, baru terjadi hipertensi. Atau ada gangguan tiroid. Jadi tiroid itu ini sangat penting ya, memang jumlahnya sedikit, tapi kalau terjadi gangguan ini repot. Jadi baiknya itu apapun itu seimbang. Kalau kelebihan nanti juga jadi masalah, kurang jadi masalah. Itu ya, saya lanjutkan.
Ini tipe hipertensinya. Kemudian ini secara patofisiologi, kenapa sih kok hipertensi itu tadi sudah kita sebutkan ya, sedikit demi sedikit, lambat laun, tiba-tiba nanti tensinya naik. Nah, yang pertama ini sistem RAS, renin angiotensin aldosteron. Nah, ini apa? Itu adalah rangkaian hormon. Jadi di dalam tubuh kita itu sangat otomatis, sangat canggih. Ngadul nih. Ini salah satu contoh. Kita bisa berjalan, gitu. Kita bisa bernafas, kita bisa memasak, kita bisa ke ladang, gitu, mencari buku dan sebagainya. Itu karena tubuh kita itu menjalankan fungsinya sangat sistematis. Di dalam tubuh kita ini penuh dengan reaksi kimia. Misalnya sebagai gambaran contoh, kita makan nasi, gitu. Makan nasi. Apakah nasi itu masuk ke dalam darah, masuk ke sel-sel yang bentuk nasi kan betul, gitu. Tubuh kita sangat sistematis. Makanan yang kita makan masuk dari sini sudah dilembutkan di kunyah, masuk ke lambung, diremah lagi, lebih lembut lagi loh. Lah masuk di usus itu diserap. Lah cara menyerapnya apa Bapak Ibu? Diberi hormon-hormon itu nggak ada reaksi kimia itu. Jadi hormon itu bahan kimia yang dihasilkan oleh tubuh kita otomatis. Nah itu salah satunya ini ada hormon renin, angiotensin dan aldosteron. Renin itu apa sih? Hormon renin itu adalah hormon yang dihasilkan ginjal. Jadi ketika tekanan darah di dalam ginjal itu kurang, ya toh, ya kan jadinya tidak seimbang. Harusnya kan pas tekanannya. Kok ini menurun tekanan atau volume darah yang masuk ke darah itu kurang, sehingga tekanan darah di ginjal itu kurang, ya toh. Jadi akan melepaskan renin itu tadi. Nah, renin akan memicu si angiotensin dan aldosteron, nanti akan meningkatkan detak jantung. Dia akan memacu si jantung. Ini darahku kurang, dipercepat alirannya. Jantungnya. Ketika jantungnya detaknya dinaikkan, berarti apa Bu? Nanti tekanannya juga naik. Ketika naik yang terjadi apa? Hipertensi. Wow, ya salah satunya. Dan yang kedua, overaktivitas saraf simpatis. Nah, ini. Jadi kita itu ada saraf simpatis dan parasimpatis. Ya loh. Saraf simpatis itu saraf yang dikendalikan oleh kita, itu sadar kita mengendalikan. Contohnya apa? Saya mau ngambil kertas ini, sadar ya? Sadar. Itu namanya simpatis. Tapi dilalah kok masak demok pojok. Nah ini parasimpatis. Tidak sadar, tapi refleks gitu. Ada panas, geragam. Nah itu. Ngeten yang gitu. Misalnya nyacah pakan, karena ini tangan ngeten. Nah itu parasimpatis. Nah, tapi ini bukan parasimpatis, penyebabnya apa? Simpatis adanya apa? Dari pikiran ini. Kalau pikirannya kurang sawet, nopo-nopo gitu, beban stresnya tinggi. Nah ini nanti akan memicu terjadinya itu hipertensi. Kok bisa kenapa Pak? Bisa. Begini kaitannya. Ketika pikiran kita itu banyak atau kita bekerja dengan super ekstra sibuk dan multitasking, pekerjaannya itu penuh menguras tenaga dan pikiran. Jadi mau berangkat kerja sudah berpikir nanti saya harus ini itu ya, terus terlalu stres, banyak stres. Padahal kita seperti itu gitu. Nah itu terjadi sering gitu. Jadi nanti otak itu akan terbiasa. Otak itu akan terbiasa memerintahkan tubuh kita untuk selalu siap sedia, gitu. Padahal siap sedia itu membutuhkan apa? Membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen dan lain-lain, gitu. Otomatis apa? Aliran darah harus cepat, gitu. Biar aliran darah cepat, dari ini hubungannya. Ketika ini pikiran mungkin banyak gitu Bu, tidak bisa tidur dan lain-lain, atau karena pekerjaan sehingga memaksa kita untuk tidak tidur dan lain-lain. Ini akan memerintah si ginjal tadi itu. Ginjal akhirnya mengeluarkan renin.
Ini kita nggak bisa tidur, nggak bisa los, karena apa? Banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah ini dikeluarkan. Jantung apa bu? Lebih cepat lagi ya. Akhirnya apa? Jadi wow, tensinya. Nah, banyak orang itu ambil dino. Nah, lama-lama apa bu? Istilahnya jadi apa? Terbiasa, utawa jatuh nanti loh. Gitu. Terus pulih nongol, akhirnya apa? Tensinya jadi tinggi. Jadi ini sangat berkaitan gitu, makanya kata orang yang bilang, kena jadi saya lost deh, gitu. Makanya dia ada penelitian Bapak Ibu. Kalau dengar orang kena darah tinggi, itu salah satunya apa? Bernyanyi. Oke, gitu lah deh. Karaoke, gitu. Buatan sang, betul saya. Buatan apa-apa kok oke dewe gitu. Ternyata senyata nopo kali nyanyi dewe. Buatan apa-apa. Karena nopo ini itu kaitannya secara medis dan tubuh kita, secara proses di dalam tubuh kita berkaitan. No, ketika kita bersuara, kita bernyanyi kan senang ya loh, artinya senang. Dan di sini ada kelenjar salivasi ini tidak akan melepaskan hormon gitu. Hormon ini nanti akan merelakskan si otak, sehingga otak kan boten kenceng dong. Nah, otak tidak akan memerintah ginjal untuk mengeluarkan si renin, sehingga jantungnya slow. Nah, ini makanya harus nih ya, mungkin berganya, seneng berganya ya, mungkin bernyanyi bu. Nah, gitu. Berarti ngaruh di pikiran, ngaruh terhadap bubat tensi, terhadap tekanan dan gitu. Lanjut. Nah ini yang ketiga disebabkan oleh disfungsi endotel. Nah ini yang paling banyak. Ini kebanyakan hipertensi dan kaitannya dengan sakit ginjal yang terjadi. Nanti saat kita sampai ke sana, itu disebabkan karena ini disfungsi endotel. Endotel itu apa bu? Aliran dan nararnya. Darah itu harus mengalir ke seluruh tubuh kita. Gila. Mengalirnya lewat mana? Lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itu ibaratnya menikah supaya pralon di pipo. Gitu. Nah piponya resik, lentur, gitu. Tidak ada sumbatan, berarti alirannya lancar. Tapi nek piponya jelu piponya reget. Nah, banyak sumbatannya. Apa yang terjadi? Kan tidak mengalir. Padahal itu harus tetap mengalir. Atau di dalam pipo ada kotoran sehingga tubuhnya lebih jenis ini kan ada kotoran jadi lebih kecil gitu. Kan sempit nih. Biar darahnya tetap mengalir. Apa yang terjadi? Ya itu tadi ginjal mengeluarkan renin. Tapi nek alirannya bosunnya ini kurang tekan makanan oksigennya, si otot dan sel-sel di dalam tubuh kita ya toh. Apa yang harus dilakukan? Otak memerintahkan ginjal keluarin renin biar jantungnya memompanya lebih kuat sehingga darahnya naik ya, biar sampai gitu tuh, sampai ke kaki, sampai ke otak, sampai ke mana-mana. Akhirnya dinaikkan itu. Naik. Kalau sumbatannya banyak, berarti apa bu? Karena ikan tensinya semakin tinggi. Itu kaitannya dengan apa? Nah, darah itu kan untuk mengalirkan makanan dan mengatur racun sisa tubuh kita gitu. Berarti ini berkaitan dengan apa? Nanti kita sampai ke sana, ya, sampai ke makanan. Nah, kemudian selanjutnya karena nih retensi natrium dan cairan ginjal. Nah, begini ya. Ini memang benar natrium itu kalau kita natrium itu garam. Jadi kalau kita tuh terlalu banyak natrium atau garam yang terjadi volume darahnya itu meningkat. Karena apa? Sifat natrium itu suka air, suka air.
suka air. Jadi ketika di dalam darah itu jumlah natriumnya itu banyak, gitu, itu akan menahan air. Air itu harusnya itu bisa dikontrol oleh ginjal dibuang lewat pipis mungkin kalau kita tapi kalau natriumnya terlalu banyak dia tidak bisa gitu. Nah, yang terjadi ini terjadi penumpukan cairan, volume darahnya banyak gitu. Dan ketika volume darah banyak, berarti kan banyak itu tuh pipone kok semene sedangkan gede oke kan itu matang kan. Nah, itulah terjadi tekanan darahnya mulai berkaitan juga dengan garam. Ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Ini contohnya, Pak, lah kok nih kok enten wong sik senengane dari wasin, nopo wasin, gram dino, dan boten hipertensi, dan kula wis nganti hipertensi. Nah ini nanti berkaitan, nanti tak terangkan, nanti ketemu siapa. Itu ya. Ya, pembukaannya seperti ini, jadi kita tahu hipertensi itu sebenarnya banyak dulu itu sedikit demi sedikit, nonton ya. Makanya harus nopo kencang ya. Nah, nah, ini yang tak terangkan tadi ya. Nah, ini ketika di darah mendeteksi aliran darahnya turun, nah ginjal ini ya, digambarin ini ginjalnya, dia akan mengeluarkan si renin tadi, ya toh, renin tadi. Nah, terus renin akan merubah itu amiknya jadi satu, terus menjadi enzim. Nah, CoAC ini nanti yang dia akan naik ke jantung sehingga jantung harus banget bos, nanti kan gini. Orang nih pansokan nih, banter nih, banter. Makanya nek pembuluh darah yang badan kuat, gitu. Itu kayak gini kok sih bluk mau menyempit dengan melonjak tajam gini kok gambar ini kok apa sih pembuluh darahnya apa? Zaman saat ini kita contohnya mau bisa. Jadi stroke itu adalah manifestasi salah satunya itu disebabkan oleh hipertensi. Nah, hipertensi karena apa? Karena itu tadi kita memburu pekerjaannya terlalu berat, gitu, ukurannya berat, gitu. Dan nanti ada lagi yang kami. Lanjut. Nah, ini kalau ini yang kaitannya dengan tadi saraf simpatis tadi dan terangkan tadi di pagi, gitu. Makanya kita harus bermain. Nah, ini kaitannya. Kita itu saraf itu otomatis ya Bu, Bapak Ibu, di dalam darah kita, di dalam tubuh kita itu penuh dengan sensor, namanya saraf, gitu. Nah, ini pusatnya sebenarnya aliran listrik. Kita tuh punya listrik, tapi jumlahnya kecil, gitu, saraf juga untuk mengirimkan sinyal ke otak, terus otak memerintahkan siapa. Jadi misalnya dia melihat HP itu canggih, nah tubuh kita itu lebih canggih, sudah sejak lahir, sudah sejak zaman dulu, ya lah. Makanya nek mau belajar hal yang canggih, belajarlah dengan tubuh kita sendiri. Misalnya orang hipertensi biasanya sok merasa sakit, seneng nih kalau, nah gini betul. Itu sudah berarti sensornya apa? Memberitahu kita, bos, ini hipertensinya terjadi nih, cengen nih, tak kayak isinya, cengen. Kau itu dungopo kan? Berarti harus ngopo. Apakah harus minum obat? Atau kasus apa? Mana dia? Nah, jadi itu kita otomatis seperti. Nah ini tadi yang sifatnya tadi ya, karena terlalu sering sepaneng itu, gitu. Nah, atau pikirannya banyak sehingga otak itu memerintahkan ginjal untuk mengeluarkan renin, dan renin nanti akan sampai ke jantung. Caranya harus mengalir terus. Karena ini apa? Otaknya kenceng pikirannya, dibuat bekerjanya keras sekali. Ini butuh asupan oksigen, butuh asupan makanan, ya loh. Wah ini kenceng. Nah itu waktu itu beberapa tahun jatuh, jadilah itu wow. Hiper
Ini yang tadi ya kita terangkan dengan gambaran. Nah, terus ini tadi yang ketiga mau penyempitan pembuluh darah tadi dulu. Saya kalau sampaikan tipe itu. Nah, seyogianya normalnya pembuluh darah kita itu seperti ini. Bersih gitu, lancar. Sos, ini misalnya darahnya bergedek, sos. Nah, tapi kebanyakan orang itu pasti ada penyempitan pembuluh darah di mana gitu. Begini toh, dan di mana nih kok? Gambar sempit namanya. Dan itu saya tanya bagian sempit ini apa? Nah, nih kita tak terangkan dulu ya. Vaskular sehat, produksi nitrik oxide optimal, zat pelebar pembuluh darah. Jadi tubuh kita itu secara alami, karena kita tuh sangat otomatis, kita tuh sangat canggih. Jadi ini sudah jalan merawat si pembuluh darah itu. Zat kita itu bisa mengeluarkan nitrit oksidasi itu, sehingga pembuluh darahnya lentur, bisa membangun, bisa pergi. Jadi tidak perlu menekan pros itu dia akan mengembang. Gitu ya. Ini posisi sehat, posisi tidak ada sumbatan. Kemudian sel otot poros rileks dan dinding lentur adalah lancar tanpa hambatan. Ini sehat. Ini kalau orang yang makannya tidak dijaga atau pikirannya tidak loss yang terjadi bisa menjadikan itu apa bu? Cedera kronis, produksi nitrit oksidasinya turun karena apa ini ada kaitannya dengan bernyanyi tadi. Ketika kita bernyanyi, gitu, otot kan lentur, gitu, semuanya lentur. Otak akan apa pak? Karena kita senang, otak akan apa? Memerintahkan tubuh kita, ginjal kita untuk apa? Memproduksi nitrit oxide ini. Nah, sehingga apa pembuluh darah kita lentur, gitu. Nah, sehingga makanya rasanya merosot banget tadi. Kayak nek misalnya dulu mungkin untuk uang 10 juta kan banget gitu los banget. Hanya bener rasanya gitu loh. Misalnya gitu. Nah, di paling buatan dia untuk sapi nek sapi. Nah, di sapi buatan sapi. Surat di sakit. Surat. Nek bar niku mungkin mikir gitu aku oke hipertensi enggak apa syarat simpati sakit mudik kapan kamu ini tolong tak sudah sebetulnya itu swing gitu oke enggak ya nah itu nah karena produksi nitrit oxide-nya itu rendah sehingga apa terjadi penebalan pembuluh darah itu apa bentuknya piponnya jadi menyempit. Nah, piponnya sempit, darah bisa masuk gimana? Oh, ya udah jantung tuh kasih tekanan yang kuat. Nah, ketika jantung yang kasih tekanan yang kuat, berarti apa? Terjadi hipertensi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi biar perso, jangan kayak mau coba apa? Aku mau berbagi kok penak ya. Nah orang-orang ya penyebabnya apa lah? Nanti kan bisa di selain minum obat juga nanti bisa diintervensi dengan apa pola hidup sehat. Siapa tahu nanti dengan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan jalan itu nanti bisa menjadi itu ya. Nah ini tadi. Pitung menit. Gus ya. Ya oke ini tadi ya ini yang di ginjal tadi. Nah nih ini garam bisa pemicu. Kenapa? Tadi tak sampaikan ya toh. Garam itu sifatnya suka air. Rasanya bu yang asin. Gitu. Kalau sukanya dia apa? Suka air. Gitu. Rasanya yang asin. Nah itu ketika masukkan garam buahnya, ya toh, buah ginjal ini tidak akan membuang cairan. Cairan akan ditahan di dalam ginjal bisa kembali masuk ke pembuluh darah. Yang terjadi apa? Volume darahnya banyak. Ya toh. Jadi banyak tekanannya volume ini akan melakukan gitu. Nah, berlaku apa? Yuk, jantung. Nah, itu tadi kencangkan. Gas gebet.
ngakon sapa otak ngakon sileni minta dia loh sampai kasih karena tujuannya tak tercepat ya. Nah niki Bu, niki yang terjadi dan PR kita saat ini kenapa hipertensi itu menjadi banyak sekali. Dengan nama boten kaitannya gula dengan hipertensi. Gula penyebabnya apa Bu? Sakit apa? Sakit gula sudah ya toh. Tapi dia bisa menyebabkan apa? Hipertensi. Nah niki aneh lah Bu. Dari tadi yang kita bahas sekarang mau Pak natrium mau Pak ya toh. Tapi kok bisa menjadi kok yang orangnya segula. Nah, ini kita udari gitu. Makanan yang ada di lingkungan kita itu mayoritas itu sumber karbohidrat, sumber gula. Apa Bu yang pertama? Nasi. Yang kedua apa? Waduh. Cegah aja Bu. Sumber gula itu apa? Nasi gitu. Yang kedua tepungan. Napa saat ini sebut tepung? Boleh ngimen wah maunya anggur tepung cah modern nek tempe garing malah ya wajak sering gitu esane bulan gitu kalau itu ngedul itu mami nek orang tambah sego orang mami makan mie lalu sego bagi gula makan gula gitu lalu apa Bu es teh gitu sirup orson nah gitu nggak mau nopo kopi nggak mau teh gulanya rong sendok yang terjadi nopo ini kita bahas ini kaitan sekali gula karena ketika kita makan sumber gula set gitu masuk dalam usus set nah gula itu mudah diserap oleh tubuh kita. Nah makanan yang manis di lidah ini itu ada gulanya itu namanya gula fruktosa. Kalau gulanya glukosa itu kurang manis. Jadi gula yang dengan ini kalau gula putih besar biasa sebagai wedan itu 80-90% itu fruktosa, makanya bisa manis. Kalau yang hampir 100% fruktosa itu apa makanya madu manis gitu. Soalnya bogasan yang aku gantung kan, wah jangan esem sempat madu manis saya kamu dia sempat gitu ngambil lah itu ya itu fruktosa. Kenapa kok bisa menjadi hipertensi? Nah itu tadi ketika gula di dalam darah kita makan gula sampai ke usus gitu Pak. Dan tubuh kita itu kalau gula itu hampir 100% itu bisa diserap. Jadi jenengan saat ini makan gula sekilo itu terserap Pak. Unik dong. Bisa kalau kita makan zat lainnya bisa banyak inhibitornya dan kemungkinan terserapnya itu tidak 100%. Tapi kalau gula pasti terserap. Nah ketika dia terserap dia masuk kemana? Aliran darah. Otak mikir gulanya oke, bosnya makan lagi kabeh piye? Terus bro, gula ini kok darahnya banyak gula. Merintahkan pankreas keluarin tuh insulinnya keluarin. Nah gitu Pak, insulinnya banyak. Jadi biar gula itu masuk ke dalam sel tubuh kita, biar dimakan sel gitu. Itu apa? Itu yang namanya insulin. Nah, jembatannya itu insulin gitu loh. Misalnya ini gula, mbaknya ini selnya pemakan kita ya toh. Lah biar saya sampai ke mbaknya ini butuh jembatan Pak dari pembuluh darah ini namanya insulin. Seret 1-2 kali banyak gula nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari apa yang terjadi? Insulin di dalam darah selalu tinggi ya toh, namanya insulin spike. Padahal sifat insulin apa? Ketika di dalam darah tinggi insulin, ginjal akan merespon. Kalau insulinnya tinggi, berarti aku nggak boleh buang cairan, aku nggak boleh buang natrium. Natriumnya juga tinggi. Padahal natrium suka air. Waduh, jadi kok volume darahnya banyak ini. Gimana terus otak? Ginjal keluarin renin, memicu tekanan. Dari itu Pak, yang banyak tidak kita sadari dan banyak
anak-anak zaman sekarang itu terjadinya hipertensi sampai gagal ginjal itu karena apa? Makanan sumber gula. Saya kita bedah. Ini mungkin saya sampai di sini aja dulu ya nanti ya. Tak sini masuknya orang apa dong? Terus sesok nemu. Terus 20 menit toh. Kayak menit. Udah habis. Bentar lagi ya? Sampai 5 menit lagi. Langsung pulang. Nah itu ya. Ini kita bedah. Kita itu dekat banget dengan gula Bapak Ibu ya. Kita makan aja pakai nasi ya toh. Nasi itu indeks glikemia tinggi 80. Jadi kita makan nasi kalau tidak itu ya waktu penyerapannya itu singkat karena indeks glikemia tinggi ya 80. Jadi sekitar 80% itu masuk di gula. Nah, kemudian apalagi minuman manis dan lain-lain. Contoh misal kita masuk toko, masuk gedung mabuk, Bapak Ibu semuanya makan roti, makan krepes, tepung, semuanya sumber apa? Gula. Kita saat ini senengannya ngopi, dan kafe gitu, terus kopi gula nih, kayak gula gitu, baru krim itu juga gula gitu, baru itu saya dipesen apa ropang, roti bakar, tepung, gula lagi, roti bakar kasih meses, kasih susu kental manis, gula lagi, semuanya apa? Gula. Ada gula tadi seperti itu ya toh. Seperti itu hampir sabar ya, lama-lama lupa itu terjadi tensinya naik, ginjalnya aja. Makanya sekarang orang cuci darah itu tidak ada tua-tua. Sekarang udah banyak. Bahkan rumah sakit itu alat hemodialisa namanya, untuk cuci darah itu banyak. Makanya ini perlu diedukasi ya, semuanya harus mengurangi gula. Nah kemudian langkahnya apa ini langsung tak jujuk burine ya. Besok nenek buat menawa saya didawuhi nek bu didawuhi orang-orang soalnya kopian ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama Bapak Ibu semuanya itu harus mengurangi konsumsi gula. Ngoten nggih? Pilihlah makanan yang tingkat gulanya itu rendah. Kalau makan nasi, ya kalau nasinya jangan banyak, sejuknya saja untuk diperbanyak sayurnya, air putihnya, ini dari makanan dulu ya. Nah, air putihnya perbanyak Bapak Ibu. Minimal berapa? 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan. Misalnya beratnya 60, berarti dikalikan. Kalau aktivitas biasa loh ya di rumah cuma nyapu, ngepel, nyuci piring, enggak buat tenaga loh ya. Itu berarti dikalikan 6 sampai 80 ya itu ya. Kemudian gulanya rendah dan makanan yang asin mengandung garam juga dikurangi. Contohnya tahu Bu, garam jelas, dari asin jelas gitu. Ada satu makanan manis tapi tinggi natriumnya kok. Oke, kecap, corak itu kecap. Saya kecap itu tinggi natrium. Kemudian apa yang dilakukan? Bernyanyi yang kedua bernyanyi. Baru seneng Bu. Nah, ya loh, baru seneng akhirnya. Ya. Kemudian ketiga apa? Aktivitas yang cukup. Ya. Nah, jadi kalau kita makannya itu gulanya rendah, nanti oksidasinya akan turun ya toh. Nah nanti pembuluh darah kita tadinya mungkin yang banyak plaknya itu nanti lama-lama bisa mengendor lagi. Itu namanya ADIS, pengencangan pembuluh darah. Itu akan kendor lagi dan tidak sehingga hipertensinya bisa turun. Obatnya lebih efektif. Gitu ya. Nah, aktivitas sewajarnya dan biasa saja. Misalnya mau olahraga jalan kaki saja. Nah, jangan sok tidak teladan sudah sulit. Gitu, tidak sambil sawah. Tapi kita galang gitu. Nah, gitu. Saya ini demen alas. Gimana Bu? Nanti selain mengurangi sumber garam, berarti mengurangi apa? Sumber gula. Nek tengalas biasanya sangunge teh panas gicel tuwel seger gitu. Panas gula itu cur. Terus ngono. Nah, mungkin panas lho kok nek gulane batu mbok. Nek lemes Pak. Gitu ya. Gitu ya. Ini sangat berkaitan. Ya mungkin dari salah satu kan masa akhir Mbak ini ya. Saya matur wala orang yang enggak. Niki materi kula iki padahal gur siji lho. Lho, gur 13 slide niki ora diwolu wis. Enggak apa-apa kok. No, besok kita ketemu lagi ya. Iya. Gitu ya.
mungkin dari saya cukupkan. Nah, monggo ini disampaikan tidak hanya untuk diri kita, untuk lingkungan kita, suami, istri, anak, putra, wayah, gitu, semuanya diedukasi untuk tidak terlalu banyak makan makanan yang manis, banyak tapi tidak berguna yang sehat. Karena apa? Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup ya loh, bukan kita hidup untuk makan. Itu nanti karena apa? Menjaga kesehatan itu adalah cara bersyukur. Kita sudah dipaling hal yang otomatis seperti ini, sangat keren loh Pak gitu. Buatan dadak tuku pertama, buatan tuku pertalite. Nah, gue neng pit ngontal ya. Saya tanya Pak, Iya, boleh. kalau nasi panas itu apa ganggu apa ya? Ya betul. Nasi satu pertanyaan aja ya, karena waktunya habis. Nasi posisi panas sama dingin lebih baik. Baiknya makan yang gimana Pak? Makan yang posisi dingin. Karena apa? Nasi kalau posisi panas, indeks glikemia itu lebih tinggi daripada posisi dingin. Bedanya apa? Makanya salah satu nasi makanya nek wong reno kenapa sok luwih sehat perbeno kok segone didekek ning salang. Nggih mboten? Nggih napa nggih? Nah, itu mempercepat penyerapan gula. Padahal kita nek makan nasi nek ora gitu. Materi kok langsung ngelaran. Ya wis ngoten gitu nggih. Pokoknya seperti itu semangat sehat. Mohon informasi ini bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk semuanya gitu ya. Mungkin dari saya banyak kekurangan dan banyak hal yang saya aturkan mungkin kurang tepat menurut Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf ya. Penting semuanya tetap sehat, bagas waras gitu. Ini saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.